Pundit Ved Prakash, profesor bahasa dari Allahabad University di India, yang juga menjadi pendeta besar kaum Brahmana, dalam salah satu bukunya yang berjudul Kalki Avatar atau Avatar yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan bagi kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam. Ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu, dan mereka semua menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan untuk menuntun seluruh dunia. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau island, dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab suci Hindu, menurut Profesor Prakash, bapaknya bernama Wisnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Wisnu berarti Allah, dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Dalam bahasa Arab berarti abdun. Oleh karena itu, Wisnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai dan tentram, yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad SAW, karena ia lahir di suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hiro saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu dia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya dalam perang Badar. Kitab Hindu juga menjelaskan bahwa ada ayat-ayat ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat itu disebut dalam Bhavisya Purana. Pratisarga Parva 3, Kan 3, Adhyay 3, Sloka 10-27. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Dia diutus oleh Ishparmatma, dan pengikutnya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikuncir. Mereka akan memelihara jenggotnya dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat, dan mereka akan makan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian. Akan tetapi mereka akan tetap suci di medan perang. Mereka akan dipanggil dengan Musalaman atau perantara kedamaian. Selanjutnya, di dalam Atar Vaveda 20, Him 127, Sloka 1-14, disebutkan kalimat yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan terungkap kemudian. Mantra 1 mengatakan, ia akan disebut Nara Sangsa. Nars artinya orang, sedangkan Sangsa artinya terpuji. Jadi Nara Sangsa adalah orang yang terpuji. Sementara di dalam bahasa Arab, nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Sehingga Narasangsa dalam bahasa Sanskerta identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Selanjutnya, dalam mantra 2 mengatakan, ia adalah resi yang naik unta. Itu artinya dia bukanlah seorang bangsawan India,
sehingga jelas tokoh ini bukanlah dari golongan Brahmana, akan tetapi seseorang yang asing. Selanjutnya dalam Samaweda Untara Cikar, mantra 1500, mengatakan Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi. Yang dimaksudkan undang-undang abadi di sini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, nama Nabi Muhammad SAW diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian di kitab Weda. Bahkan tak kurang dari 16 tempat berbeda dalam kitab Weda. Agama Hindu termasuk agama tua di dunia. Meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya, namun dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi. Yang pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana, tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga, zaman Upanishad, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme ini telah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam.